Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Azhari, NIM 2216040135 dari BP 22 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mencoba menjawab latihan, yaitu dari mata kuliah akuntansi biaya kelas E, yaitu dengan soal di mana PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi pisah terdapat 400 kg diolah di Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000 pada Departemen B, dan produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600, dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilogram. Produk diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan nilai Rp 1000 dan sebanyak 400% ditransfer ke Departemen D. Seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp 10 per kilogram dan menelan tambahan biaya Rp 120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana sebesar Rp 360, yaitu, dan pernyataannya adalah buatlah diagram proses produksi, dan B, itulah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama, dan C, buatlah jurnal. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Yang A itu buatlah diagram proses produksi. Yaitu diagram proses produksi itu adalah, kita lihat baca soal lagi, itu PT Cakra mengelola berbagai jenis produk dengan multi pisah terdapat 40 gram yang diolah. Jadi A ini adalah 400 gram ini dari A, dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya di Departemen C. Nah, jadi ditransfer ke Departemen B sebanyak 30, jadi sisanya yang C jadi 70. Kenapa 70? Kan kita ngambilnya dari 100%, yaitu dialihkan ke B 30, jadi totalnya yang sisa kan 70 di Departemen C. Jadi cost diserapkan Departemen A sebanyak 4.000. Ini pada Departemen B produk diolah lebih lanjut dan tambahan biayanya jadi 600. Nah, kini disinilah datangnya 600, dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp 30 per kilogram. Nah, harga ini kan produk beta karena Departemen B adalah produk beta, itu 120 gram. Harga jualnya per kilo itu adalah 30. Nah, produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan nilai 1.000 dan sebanyak 40. Nah, tambah ini dan ditransfer 40% ke Departemen D dan ditransfer lagi ke Departemen D atau produk delta, itu sebanyak 40%. Nah, ini sebanyak 40% sampai ke produk D, seharusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual dengan harga jualnya tadi itu 10 per kilogramnya, dan dengan menelan biaya itu adalah sebanyak 120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E ini yaitu kan sebanyak 360, dan 60% dikasih ke Departemen E. Dan selanjutnya adalah B, harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Itu nilai pasar bersih NMV untuk setiap titik pisah. Itu yang pertama tadi adalah produk beta tadi. Nilai pasar produk beta itu adalah yang awalnya 120 kg dikali dengan 30 kg. Kenapa dikali 30 kg? Karena total keseluruhannya ini adalah 120 dikali 30 ini adalah per kilogram. Jadi 1 kilonya itu 30, jadi 120 dikali 30 itu dapat hasilnya 3.600, dan dikurangi biaya di Departemen B yaitu sebesar 600. Nah, dikurangi dengan
biaya departemen B, itu hasil dari perkalian 120 kali 30 tadi yang 3.600 dikurang sama 600 sama dengan dapat hasilnya 3.000. Sedangkan yang kedua itu produk delta dan produk Elgana. Ini produk delta ini ada di departemen D dan produk Elgana ini ada di departemen E. Yaitu dimana nilai pasar produk delta yang keseluruhannya adalah 112 kg dikali 10 kg. Kenapa dikali 10 ini? Karena kan per kilogramnya itu cuma 10, harga jualnya cuma 10, jadi total keseluruhan kilogramnya adalah 112 dikali 10 itu dapat hasilnya 1120 dan dikurangi biaya di departemen D. Itu biaya di departemen D ini adalah 120. Jadi 1120 dikurang sama dengan 120 dapat hasilnya 1000. Sedangkan di nilai pasar produk Elgana ini itu 168 kg keseluruhannya dikali 20. Kenapa dikali 20 itu 20? Karena masih sama yang tadi, itu 20 ini harga jual per kilogram. Jadi keseluruhannya tadi 168 dikali 20, jadi hasilnya dapat 3.360 dan dikurangi biaya di departemen E yaitu sebesar 360 tadi dikurang 3.360 tadi dikurang dengan hasil biaya departemennya itu dan dapat hasilnya itu 3.000. Nah, dan total nilai pasar ini adalah 4.000. Kenapa 4.000? Ini karena ini di debit, maka totalnya adalah yaitu yang pertama 1.000 hasil dari produk Elgana tadi dan 3.000 hasil dari produk Elgana delta departemen D, delta sama Elgana. Sedangkan dikurangi pemrosesan di departemen C itu 1.000 dan nilai pasar MVP-nya itu jadi 3.000. Kenapa dapat 3.000 ini? 4.000 total nilai pasar tadi dikurangi sama nilai pemrosesan departemen C, itu dapat jadinya 3.000. Nah, selanjutnya adalah total nilai pasar pada titik pisah itu 6.000. Kenapa 6.000? Karena ini penjumlahan dari hasil nilai pasar beta yang awal 3.000 ditambah dengan delta dan Elgana itu juga 3.000, jadi totalnya adalah 6.000. Nah, selanjutnya alokasi biaya produksi bersama departemen A. Itu produk beta Rp 3.000 per Rp 6.000 dikali 4.000. Nah, di mana datanya 3.000 ini adalah hasil dari nilai bersih produk beta tadi kan yang diminta produk beta itu 3.000 dibagi 6.000. 6.000 ini di mana? Ini hasil dari titik nilai pasar yang titik pisah tadi 6.000 dikali 4.000. 4.000 ini adalah total nilai pasar. Jadi dapat hasilnya 2.000. Sedangkan di produk delta Elgana adalah 3.000. 3.000 ini adalah hasil dari produk delta dan Elgana, ngambilnya dari sini dibagi sama dengan 6.000. 6.000 ini total dari nilai titik pasar pada titik pisahnya ini. Sedangkan dan dikali 4.000 itu juga sama, masih sama, itu nilai dari total nilai pasar. Jadi hasilnya adalah 2.000 ditambah 2.000 sama dengan hasilnya total di departemen ini adalah 4.000. Sedangkan alokasi biaya produksi bersama departemen C itu produk delta adalah 1.000 dikali 4.000 dalam kurung 2.000 ditambah 1.000 dapat 750. Dan produk Elgana adalah 3.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000 itu dapat 2.250 dan jumlahnya menjadi 3.000. Kenapa 3.000? Yaitu karena 750 ditambah sama 2.250 dapat hasilnya 3.000. Nah, kita membuat ini tabelnya itu adalah yaitu di kolom pertama ada produk dan yang kedua adalah alokasi biaya dan produksi bersama. Di kolom ketiga adalah separable production cost, yang keempat adalah total cost, yang kelima produksi, yang terakhir adalah unit.
Nah, yang di produk pertama yang tadi adanya beta dialokasikan produk bersama yaitu sebesar 2000 dan probable cost itu adalah 600. Nah, sedangkan total cost-nya itu adalah 2600, di mana datang 2600 yaitu karena alokasi biaya produk bersama beta adalah 2000 ditambah sama separable production cost yaitu sebesar 600, jadi total cost-nya itu 2600. Sedangkan hasil produksi ini 120 dan HPP unitnya ini adalah 21.667. Sedangkan delta di alokasi biayanya adalah 750, discoverable production cost 120, dapat hasilnya adalah di total cost 870, yaitu karena hasil penambahan tadi dari alokasi biaya produksi sama separable production cost, dan dapat total cost itu adalah 870, dan hasil dari produksinya itu adalah 112, dan HP per unit itu adalah 7,77. Sedangkan di Egana itu 2225, sedangkan di separable production cost itu 360, dan total cost itu adalah 2610, di mana datangnya 2610 ini adalah dari 2250 ditambah 360 dapat 2610, dan total produksinya adalah 168, dan jumlah HP atau unitnya itu adalah 15.000,54. Jadi kita totalkan keseluruhannya itu adalah di alokasi biaya ini adalah totalnya 5.000, di mana 5.000 ini total alokasi biaya beta, delta, egana jumlahkan semuanya itu dapat hasilnya 5.000, dan separable production cost juga begitu, kita jumlahin semuanya dapat 1.080, dan di total cost juga kita tambahin semua dapatnya 6.080. Selanjutnya itu yang C, yang terakhir adalah ayat jurnal. Yang pertama itu kita membuat ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi Departemen A, yaitu yang pertama adalah persediaan barang proses Departemen A itu di debit yaitu sebesar 4.000, sedangkan berbagai akun di kredit ini adalah kita naruhnya di kredit yaitu sebesar 4.000. Sedangkan ayat jurnal yang kedua ini adalah mencatat barang jadi di Departemen A dan ditransfer ke Departemen B dan C. Persediaan barang dalam proses Departemen B ini adalah di debit itu sebesar 2000, dan persediaan barang proses Departemen C juga di debit itu sebesar 2000, sedangkan persediaan barang proses Departemen A kita naruhnya di kredit yaitu sebesar 4000. Dan ayat jurnal yang ketiga selanjutnya adalah ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi Departemen C, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen C ini kita naruhnya di debit itu sebesar 1000, sedangkan berbagai akun di kredit kita naruhnya di kredit itu 1000. Dan yang keempat itu kita mencatat ayat jurnal barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E, yaitu persediaan barang Departemen D itu adalah 750 di debit, dan proses Departemen E itu di debit 2250, sedangkan persediaan barang dalam proses Departemen C ini adalah di kredit itu sebesar 3000. Dan yang kelima adalah ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Persediaan barang dalam proses Departemen D itu di debit 120, sedangkan di kreditnya adalah berbagai akun di kredit 120. Yang keenam, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen D yaitu produk delta tadi. Persediaan produk delta ini di debit sebesar 870, sedangkan persediaan barang dalam proses Departemen D kita naruhnya di kredit itu sebesar 870. Yang ketujuh itu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Persediaan barang dalam proses Departemen E ini kita naruhnya di debit, karena itu sebesar 360, sedangkan berbagai akun di kredit kita naruhnya di kredit itu 360. Dan ayat jurnal selanjutnya adalah mencatat barang jadi di Departemen E itu produk Egana. Yang pertama ada di produk delta, dan sekarang kita mencatat barang jadi di Departemen produk Egana. Itu yang pertama persediaan produk Egana ini karena dapat hasilnya tadi 2610 kita naruhnya di debit, dan persediaan barang dalam proses Departemen E kita naruhnya di kredit itu sebesar 2610. Sedangkan yang
ke-9 itu ayat jurnal mencatat pembebanan produksi di Departemen B, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen B itu sebesar 600, kita naruhnya di debit, sedangkan berbagai akun di kredit kita naruhnya di kredit. Dan kita mencatat ayat jurnal yang terakhir, yaitu adalah mencatat barang jadi di Departemen B, itu di produk beta tadi, itu di debitnya ada persediaan produk beta sebesar 2.600, sedangkan kita menaruh di kredit itu persediaan barang dalam proses Departemen E itu sebesar 2.600. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan buat untuk latihan yang kedua ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.